Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi dengan saya Mahasiswa Tarigan di Kompas Malam. Kita langsung ke berita pertama. Polisi menetapkan 16 tersangka perusak fasilitas umum saat gelombang demonstrasi terjadi pada akhir Agustus. Pelaku ditangkap di 4 lokasi berbeda, yakni di Arborea Cafe Kementerian Kehutanan, halte Transjakarta, depan Kementerian Dikdasmen, gedung DPR MPR, dan halte Polda Metro Jaya. Polisi menyita 53 barang bukti, yaitu DVR CCTV, botol molotov, helm, masker, batu, petasan, dan sejumlah barang hasil penjarahan. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri memastikan polisi tidak menangkap peserta unjuk rasa, melainkan perusuh dan perusak fasilitas umum. Dampak yang terjadi saat itu, SPU, yang keempat adalah telah melakukan proses diversi. Kami telah menangkap 16 tersangka dari 4 TKP yang berbeda. Saya tekankan di sini bahwa yang kami amankan adalah para pelaku pengerusakan dan pembakaran, bukan pendemo dan pengunjuk rasa. Saudara, Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang selama 5 hari mulai 15 September hingga 19 September 2025. Rekayasa lalu lintas berlaku saat jam pulang kerja untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian. Inilah pantauan udara di Jalan TB Simatupang saat uji coba rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai jam 5 sore hingga 8 malam. Satu lajur kiri di gerbang tol Fatmawati 2 dibuka gratis untuk kendaraan roda 4 menuju Lebak Bulus. Selain itu, sejumlah akses putar balik juga ditutup. Skema ini diberlakukan selama 5 hari mulai 15 hingga 19 September 2025. Upaya mengurai kemacetan Jalan TB Simatupang uji rekayasa lalu lintas diterapkan mulai hari ini hingga hari ke depan. Lalu bagaimana situasinya pada uji coba hari pertama? Berikut liputan jurnalis Kompas TV Ariel Wiranata dan juru kamera Ganiar Febrian. Ya saudara, uji rekayasa lalu lintas yang berada di Jalan TB Simatupang hingga era Kartini atau Fatmawati sudah dilakukan sejak pukul 5 sore tadi hingga pukul 8 malam. Dan selain itu juga nantinya ini akan berlangsung selama 5 hari hingga 19 September mendatang. Dan mungkin dapat ditunjukkan oleh juru kamera Ganiar bagaimana situasi saat ini di Jalan TB Simatupang menuju Fatmawati, yang dimana memang upayanya adalah terkait dengan penguraian kemacetan, salah satunya dengan membuka pintu ruas tol gerbang Fatmawati 2 pada satu ruasnya secara gratis pada pukul 5 hingga 8 malam dari tanggal 15 hingga 19 September mendatang. Dan selain itu juga bahwa dari masyarakat sekitar mengatakan bahwa cukup resah dengan proyek galian yang hingga saat ini memang masih belum rampung di sepanjang Jalan TB Simatupang hingga era Kartini atau Simpang Fatmawati. Dan selain itu juga memang saat ini dari petugas polisi lalu kemudian Dinas Perhubungan sedang mengatur dari arus lalu lintas karena memang ini merupakan salah satu titik yang menjadi kemacetan di Jalan TB Simatupang menuju era Kartini atau Fatmawati. Dan selain itu juga bahwa dari Pemprov DKI Jakarta mengatakan bahwa sudah berkoordinasi dengan pihak PAM, kemudian juga PAL dan Dinas Bina Marga untuk segera merampungkan dari proyek galian yang berada di Jalan TB Simatupang hingga Fatmawati ini, yang dimana rencananya akan dirampungkan pada Oktober mendatang. Dan selain itu juga bahwa dari Pemprov DKI Jakarta sudah berkoordinasi dengan Transjakarta terkait dengan penggunaannya untuk mengurai dari kemacetan yang terjadi di TB Simatupang hingga Fatmawati ini, karena dinilai dari warga sekitar pun hingga saat ini mereka masih merasakan kemacetan yang cukup parah, dan nantinya akan dievaluasi dalam 5 hari ke depan melihat apakah efektivitas dengan adanya uji rekayasa mulai dari pembukaan gerbang tol Fatmawati 2 lalu penutupan putar balik pada beberapa ruas dari tanggal 15 hingga 19, dan selain itu juga beberapa uji rekayasa lalu lintas lainnya akan dilakukan untuk mengurai kemacetan yang berada di Jalan TB Simatupang hingga Fatmawati. Ariel Wiranata, Ganiar, Kompas TV, Jakarta. Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan kepala cabang sebuah bank yang melibatkan anggota TNI. Polisi segera sampaikan hasil penyidikan.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Brigjen Ade Ari Syam Indra dibilang, penyidik masih mencocokkan keterangan sejumlah tersangka dan barang bukti. Dalam waktu dekat, perkembangan kasus ini akan disampaikan kepada publik. Penyidikan itu dilaksanakan secara hati-hati, secara cermat. Ada SOP-nya, ada aturannya, harus proporsional, harus profesional. Di sisi lain juga transparan dan akuntabel. Nanti ini terus didalami, dipastikan, ya, disesuaikan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, saksi yang satu dengan tersangka yang satu dengan tersangka yang lain, tersangka dengan barang bukti, tersangka dengan TKP, saksi dengan TKP, semuanya dicocokkan. Sidang gugatan perdata terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali ditunda. Sidang ditunda karena dokumen dari pihak tergugat belum lengkap. Pihak penggugat yaitu seorang warga sipil, Suban Palal, hadiri sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara Wakil Presiden Gibran sebagai pihak tergugat diwakili kuasa hukum. KPU selaku tergugat 2 diwakili Biro Hukum Internal mereka. Wapres Gibran menunjuk 3 pengacara untuk mewakili sidang gugatan perdata 125 triliun rupiah. Sidang ditunda hingga Senin pekan depan. Majelis Hakim meminta kelengkapan legal standing. Agenda hari ini sidang yang kedua ya, setelah kami kemarin baru ditunjuk tanggal 9. Agenda hari ini adalah pemeriksaan kelengkapan kami sebagai kuasa hukum tergugat 1. Seperti itu. Tapi Bapak ini statusnya apakah pengacara negara dari jaksa kejaksaan atau seperti apa? Bukan, kami pengacara profesional pribadi. Ya. Berarti udah pribadi sekarang? Udah pribadi, kami mewakili Gibran Rakabuming Raka. Untuk berikutnya masih tadi ada ini ya, tahapan-tahapan mediasi. Mediasi. Ya. Pak Gibran datang dong Pak? Nanti kita lihat ya. Sebelumnya Presiden ke-7 Joko Widodo merespons Roy Suryo CS yang kini mempersoalkan ijazah putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya isu ijazah keluarganya terus dipersoalkan selama bertahun-tahun sehingga ia yakin ada pihak yang membacking. Ijazah Jokowi dimasalahkan, ijazah Gibran dimasalahkan, nanti sampai ijazah Janata dimasalahkan. Ya tapi ya apapun ikuti proses hukum yang ada. Ya. Masih ada kaitannya sama? Ya ini kan tidak hanya sehari 2 hari, sudah 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Ya, kalau yang nafasnya panjang itu kalau nggak ada yang membackup kan nggak mungkin. Kebijakan 1 orang 1 akun di media sosial menuai perhatian publik. Usulan kebijakan disebut bisa menjadi solusi mengurangi konten negatif di media sosial dan memperkecil upaya penipuan yang ada di media sosial. 1 orang 1 akun media sosial. Wacana kebijakan ini mengemuka dari anggota Dewan, Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryadi. Ide agar 1 warga negara hanya punya 1 akun media sosial tiap platform medsos ini diklaim demi menghindari akun anonim maupun akun palsu. Kami berpendapat bahwa ke depan perlu juga single akun. Setiap warga negara hanya boleh memiliki 1 akun. Baik itu kami belajar dari Swiss misalnya kan, 1 warga negara hanya punya 1 nomor telepon. Hanya 1 punya akun sosmed. Karena untuk mengetahui bagaimana ke depan orang-orang yang memberikan informasi di sosial media dapat bertanggung jawab. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria menyebut tengah mengkaji usulan tersebut. Ia menyebut usulan 1 orang 1 akun media sosial bisa jadi solusi mengurangi konten negatif di media sosial. Kita lagi kaji sekian opsi yang intinya adalah untuk semakin memperkecil upaya-upaya scamming misalnya ya di dunia online kita dan juga untuk
memudahkan pengawasan kita terhadap disinformasi, hoax, dan lain-lain. Namun usulan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa pihak menilai aturan tersebut membatasi kebebasan berekspresi dan menyulitkan pengguna yang punya kebutuhan berbeda. Sebetulnya bukan solusi kalau kamu lihat ya, bahkan berisiko melanggar hak digital warga gitu, karena kita tahu banyak sekarang orang menggunakan akun media yang berbeda, media sosial yang berbeda itu untuk urusan kerja, pribadi, bisnis gitu, bahkan untuk melindungi diri dari serangan digital gitu ya. Jadi yang dibutuhkan memang regulasi ataupun implementasi regulasi yang lebih cerdas gitu ya, bukan pembatasan yang bahkan akan lebih banyak merugikan warga ketimbang untuk menindak pelaku kejahatan. Sekjen Partai Demokrat Herman Hairon menyatakan tak setuju dengan usulan tersebut. Ia menyebut media sosial adalah medium berkomunikasi. Ketimbang dibatasi, pemerintah seharusnya cukup mengawasi dan mengedukasi. Pembatasan ini agak sulit juga gitu ya, dan lebih baik kita memang ke edukasi, dan pemerintah sebagai otoritas pemilik kebijakan atas media sosial dan media lainnya tentu juga melakukan pengawasan, melakukan pemantauan, sehingga betul-betul media sosial sejatinya adalah menjadi media komunikasi antar warga, antar masyarakat, dan memiliki nilai manfaat bagi sosial. Sebelumnya, wacana satu orang satu akun media sosial juga pernah diusulkan anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Oleh Soleh pada Juni lalu. Dan kembali diusulkan oleh Bambang Haryadi pada Kamis 11 September lalu. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah stimulus ekonomi yang diputuskan dalam rapat terbatas. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan paket ekonomi ini terdiri dari 8 program akselerasi 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program andalan yang menyerap tenaga kerja. Erlangga bilang dari 8 program akselerasi, salah satunya bantuan pangan 10 kg beras yang akan diberikan pada Oktober dan November. Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk 2 bulan, itu untuk 10 kg beras di bulan Oktober November. Nanti kita evaluasi untuk bulan berikutnya, bulan Desember. Nah, itu diperlukan dana sebesar 7 triliun. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewo memastikan paket stimulus ekonomi tidak akan memperlebar defisit APBN. Menkyu bilang berbagai program bantuan termasuk bantuan pangan sudah diantisipasi melalui optimalisasi penyerapan anggaran. Anggaran defisit seperti apa? Yang paling besar tadi kan yang 2 kali 10 kg itu sekitar 7 triliun. Sudah ada uangnya kami sediakan, bukan berarti defisit melebar. Tapi saya bisa perkirakan tuh setiap tahun tuh penyerapannya berapa sih anggaran kita. Tahun lalu kan ada sisa juga. Saya bisa hitung sisanya berapa. Jadi daripada sisa, tinggal 3 bulan lagi mungkin nggak kepake, saya pakai ke sana. Jadi ini hanya optimalisasi penyerapan anggaran supaya berdampak bagi perekonomian tanpa merubah defisit terlalu signifikan. Uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang untuk urai macet dimulai. Lebih dari itu, bagaimana membenahi akar masalah macet di Jakarta? Kita bahas selesai jeda. Anda kembali di Kompas Malam. Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba rekayasa lalu lintas di Jalan TB Simatupang selama 5 hari, mulai 15 September hingga 19 September 2025. Rekayasa lalu lintas berlaku saat jam pulang kerja untuk mengurai kemacetan akibat proyek galian. Inilah pantauan udara di Jalan TB Simatupang. Saat uji coba rekayasa lalu lintas diberlakukan mulai jam 5 sore hingga 8 malam. Satu lajur kiri di gerbang tol Fatmawati 2 dibuka gratis untuk kendaraan roda 4 menuju Lebak Bulus. Selain itu, sejumlah akses putar balik juga ditutup. Skema ini diberlakukan selama 5 hari mulai 15 hingga 19 September 2025.
Macet masih jadi persoalan kronis di Jakarta. Setiap hari, pengendara saling berebut aspal menjelajahi jalanan Jakarta. Kendaraan dari wilayah penyangga ikut tumpah ruah menuju Jakarta. Pertumbuhan kendaraan dan ketersediaan ruang jalan timpang. Belum lagi proyek konstruksi semakin memakan ruang. Alhasil, macet jadi pemandangan sehari-hari di Jakarta. Sudah mendapatkan izin untuk pengaturan di dalam dan di luar jalan tol. Sehingga demikian mudah-mudahan ini akan bisa mengurangi, dan saya juga sudah merapatkan secara khusus baik itu Pamjaya, Paljaya, kemudian sumber daya air, Bina Marga, semuanya saya minta paling lama akhir Oktober sudah selesai semua. Sehingga demikian kalau ini sudah selesai maka ini akan bisa menyelesaikan persoalan kemacetan yang betul-betul terjadi di Simatupang. Solusi macet butuh kolaborasi banyak pihak. Salah satu tantangan yang terus didorong pemerintah adalah mengubah kebiasaan masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Berbagai upaya dilakukan Gubernur Jakarta lintas periode termasuk pengembangan transportasi massal seperti MRT, LRT, Transjakarta, dan Mikrotrans Jaklingko. Tapi nyatanya Jakarta masih banjir kendaraan pribadi. Sejumlah kebijakan pernah diambil Gubernur Jakarta terdahulu untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Pada tahun 2003, Gubernur DKI Jakarta Sutioso membatasi mobil pribadi lewat kawasan dan jam tertentu dengan aturan 3-in-1 atau berpenumpang 3 atau lebih. Namun kebijakan ini menimbulkan joki 3-in-1 yang menunggu pengguna kendaraan pribadi menggunakan jasanya. Tahun 2016, Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok menghapus kebijakan 3-in-1 dan dimulainya pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap di 9 ruas jalan di Jakarta yang berlaku di jam sibuk. Isu polusi menambah daftar ganjil genap di Jakarta. Di era Anies Baswedan yaitu pada tahun 2019, aturan ganjil genap diperluas dengan penambahan 16 ruas jalan baru dan berlaku hingga pintu tol. Total ada 25 ruas jalan yang berlaku ganjil genap. Selain itu, wacana aturan Electronic Road Pricing atau ERP untuk mengatasi macet di Jakarta juga seperti angin berlalu. ERP atau kebijakan jalan berbayar elektronik sudah ada sejak zaman Sutioso, Fauji Bowo, hingga PJ Gubernur Heru Budi. Dalam kampanyenya, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut dibutuhkan moda Trans Jabodetabek untuk membatasi kendaraan pribadi masuk ke Jakarta. Meski kebijakan itu sudah berjalan, namun belum efektif dalam memecah kemacetan di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Untuk itu, maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Jadi maka dengan demikian yang paling penting untuk mengatasi kemacetan di Jakarta adalah Trans Jabodetabek. Bahkan kalau perlu sampai dengan Puncak dan Cianjur. Kenapa itu harus dilakukan? Sekali lagi untuk mengatasi supaya tidak banyak mobil atau kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta. Terima kasih. Tanpa langkah yang tegas dan perbaikan menyeluruh, baik dari segi infrastruktur, manajemen transportasi, maupun perubahan budaya berkendara masyarakat, kemacetan Jakarta akan terus menjadi momok yang melelahkan. Tim Liputan Kompas TV. Ya, untuk membahas solusi kemacetan di Jakarta, kita akan berbincang dengan juru bicara Gubernur Jakarta Chiko Hakim dan ahli tata ruang kota Yayat Supriyatna. Selamat malam Pak Chiko, selamat malam Pak Yayat. Selamat malam Mbak Ilona. Ya, saya ke Pak Chiko dulu. Ya. Pak Chiko, ini seberapa yakin dari Pemprov melakukan rekayasa lalu lintas sebagai solusi mengurai kemacetan dan ini dilakukan hanya dalam jangka pendek saja?
Boleh diulang, sorry, suaranya tadi terputus. Oke, rekayasa lalu lintas diambil untuk mengurai kemacetan untuk beberapa hari ke depan. Seberapa yakin ini efektif? Yang pastinya gini, rekayasa lalu lintas ini kan untuk meminimalisir. Kami tidak bisa mengatakan bahwa mengurai kemacetan 100% terkait apalagi daerah di TB Jepang yang kita tahu bahwa sudah macet bahkan sebelum ada galian-galian yang disebut sebagai sumber kemacetan baru sesungguhnya. Dan ini harapan kami tentu solusi jangka pendek ini tetap kita jalankan karena memang ada kebutuhan terkait dengan itu dan keluhan masyarakat yang luar biasa. Kami sendiri juga melakukan survei, Pak Gubernur juga pergi ke sana sendiri untuk merasakan sendiri kemacetan di sana dan kita melihat memang harus ada solusi jangka pendek yang pertama. Tapi solusi jangka panjangnya semua kita sepakat bahwa penggunaan transportasi massal umum itu memang harus ditingkatkan lagi bagi masyarakat, bukan hanya masyarakat warga Jakarta, tapi juga warga-warga dari kota-kota penyangga di sekitar Jakarta yang selama ini memang setiap harinya berkommute atau datang ke Jakarta untuk bekerja dan sore harinya pulang lagi. Dan upaya ini satu sudah diupayakan oleh Pemprov DKI Jakarta dengan menambah rute misalnya dari Bekasi, dari Bogor, untuk kemudian ke Cawang atau ke tempat-tempat lain, Blok M, dan dari PIK, dari Tangerang misalnya. Dan ini ke depan juga akan diperbanyak tentunya dan harapannya tentu akan ada kerjasama dengan pihak-pihak dari kota-kota penyangga, daerah-daerah di pinggiran Jakarta tersebut. Karena kebutuhan ini kan we cater not only for masyarakat Jakarta itu sendiri, tapi juga untuk warga yang berada di luar Jakarta. Dan tentunya harapan kita kerjasama ke depan akan bisa dijalin. Nah, yang kedua, yang ketiga tadi disampaikan ada ERP tentunya untuk jangka panjang. Tapi kan ini terkait ada hubungan dengan aturan-aturan dari pusat yang memang sampai sekarang belum keluar dan mudah-mudahan ini ke depan akan menjadi suatu kebijakan yang akan dilakukan di Jakarta juga. Ya, lebih jauh nanti soal ERP saya ke Pak Yayat dulu. Pak Yayat, Pemprov tengah berupaya, kita apresiasi. Tapi kalau lihat setelah macet yang cukup panjang begitu dengan adanya proyek mangkrak, apakah respon dari Pemprov ini sudah tepat atau Anda melihat ini sebuah bentuk respon yang reaktif? Iya, kecenderungan kayak inkremental ya, reaktif karena situasional, tekanan publik demikian kuat, kemudian muncul rekayasa lalu lintas. Karena tadinya kan diniatkan untuk melakukan pelebaran, menghilangkan trotoar, itu juga diprotes besar-besaran. Sebetulnya kalau kita ketahui ada 3 faktor penyebab mengapa traffic kita atau perjalanan kita makin macet. Yang pertama satu, struktur ruang Jakarta itu sudah terkunci. Artinya di sini struktur ruang Jakarta tuh di mana pusat kegiatannya dan dukungan jaringan jalan. Jaringan jalan kita nggak pernah nambah. Sementara pola ruangnya itu berubah cepat banget. Artinya kawasan perdagangan, permukiman padat, wilayah selatan itu tadinya kepadatan rendah, sekarang kepadatan tinggi. Dan satu lagi yang penyebabnya adalah jumlah kendaraan itu tidak pernah berkurang. Jadi kita bisa bayangkan jaringan jalannya itu saja, sementara jumlah kendaraan terus bertambah dan itu terjadi di wilayah selatan Jakarta khususnya TB Simatupang. Pertama satu kita lihat dari apa yang dilakukan rekayasa malam ini. Saya pantau dari sore kemudian malam ini pas peak hour, pas jam sibuk. Ternyata rekayasa pada peak hour memang menarik karena teruji sejauh mana rekayasa ini mampu tidak mengurai kemacetan itu. Ternyata ada 3 atau 4 fenomena yang mengunci, mirip Greek lock, mengunci dia. Di mana pertama arus mau bergerak dari utara ke selatan itu dari arah Pondok Indah. Itu mengunci karena masuk ke TB Simatupang. Kedua yang agak parah itu di wilayah Fatmawati, kemudian Antasari dan Cilandak. Kalau di tolnya, kalau pengamatan saya, dengan ada satu ruas gratis itu menimbulkan bottleneck pas keluar di Fatmawati. Jadi menurut saya ini kuncinya karena struktur ruangnya, jaringan jalannya sudah mengunci karena nggak bisa bergerak lagi. Pak Ciko, struktur jalan tidak bisa bergerak lagi. Kalau kita bandingkan misalnya sejak tahun 2000-an ketika TB Simatupang bergerak, muncul perkotaan, begitu. Lalu, maksud saya muncul perkantoran, begitu, mall,
hingga saat ini pertumbuhan ekonominya bertambah, jumlah kendaraan naik, tapi itu dia tadi ruas jalan itu begitu-begitu saja. Jadi apa yang dilakukan oleh Pemprov memastikan bahwa jangan ada lagi yang namanya warga ibu kota tua di jalan. Saya sepakat ya, saya lahir dan besar di Jakarta nih, udah 52 tahun tinggal di Jakarta dan pernah mengalami Jakarta yang dari Pamulang sampai Tendean itu hanya 30 menit, yang sekarang harus ditempuh dalam waktu 2 jam gitu. Jadi prinsipnya sama, betul. Harapan kita tentunya ke depan pembangunan ini harus jelas, tata ruangnya juga harus diperbaiki. Saya sepakat dengan Kang Yayat. Saya rasa ruang dan ketersambungan jalan itu lebih penting didahulukan ketimbang bagaimana kita bisa memadatkan satu daerah dengan kawasan ekonomi. Pak Ciko, dengan suara saya? Ini baru yang tanpa memperhatikan bagaimana arus lalu lintas. Yes, dengar. Oke. Apakah termasuk nanti akan ada semacam quote-unquote pemaksaan untuk memaksa masyarakatnya agar lebih memilih menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi? Karena Pak Ciko, pembelian atau jumlah pembelian kendaraan setiap tahun itu terus naik loh. Mau ekonomi melemes atau nggak lemes, itu akan selalu bertambah orang menggunakan kendaraan pribadi. Jadi integrasi ini mungkin menjadi salah satu yang membuat warga nggak nyaman naik transportasi umum. Kapan diperbaiki integrasinya? Sebenarnya integrasinya udah bagus, jangan salah. Ketersambungan transportasi di Jakarta itu sudah hampir 90%, Mbak. Tetapi penggunanya masih hanya 20%. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan saya sepakat bahwa unsur paksaan itu harus ada sedikit. Nah, ke depan memang itu yang sedang dipersiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Satu, menaikkan tarif parkir. Yang kedua, tentunya tadi untuk jangka panjangnya ERP kalau peraturannya sudah clear dari pemerintah pusat. Dan ini kedua ini tentunya akan perlahan akan memaksa masyarakat untuk lebih banyak menggunakan transportasi massal gitu. Tapi kalau kita bicara integrasi, kita bicara ketersambungan, Jakarta ini top 20 sekarang di seluruh dunia. Melalui survei Time Out ya, magazine yang dimana satu lembaga yang mensurvei bahwa ketersambungan kita bahkan lebih baik daripada Kuala Lumpur. Jadi bukan masalah itu, masalahnya apakah masyarakatnya sudah mau memilih transportasi massal misalnya. Saya sendiri ketika udah masuk Pemprov nih karena diwajibkan tiap Rabu pakai, akhirnya termasuk yang terpaksa untuk memakai transportasi massal. Dan ke depan kalau parkirnya dibikin lebih mahal lagi, insya Allah tentunya akan berpikir 2 kali untuk menggunakan transportasi pribadi. Apa rencananya targetnya regulasi itu bisa dikeluarkan dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat kalau tarif parkir akan naik dalam waktu dekat, persisnya masih dikaji terus kapan yang tepat. Tetapi soal ERP tentunya kita menunggu tadi aturan-aturan yang terkait dengan pusat yang kemudian bisa diturunkan ke kita akan lanjut untuk mengaplikasikannya. Bulan depan ya Pak Ciko ya? Tarif parkir, belum tahu tarif parkir. Oke, baik. Pak Yayat tadi sudah disampaikan itu sejumlah komitmen yang dalam waktu dekat, biaya parkir naik, kemudian juga mungkin akan ada paksaan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Apakah ini sudah menjadi solusi paling pas mungkin dalam jangka pendek ini kali kita nyebutnya ya? Pertama begini, Jakarta ini macetnya udah macet kategori ekstrim, maka kebijakan pun harus ekstrim. Kata kunci dari berapa kali kami diskusi, FGD atau kajian, pembatasan itu adalah kata kunci. Mohon maaf ya, kalau kita bandingkan dengan Singapura, itu Singapura 3. Pertama 1, kalau jaringan jalan kita panjangnya cuma sekian kilometer, kemudian berapa daya tampung kapasitasnya untuk berapa jalan. Nah, semua mobil di Singapura itu walaupun dibeli dia harus punya lisensi. Kita membayar lisensinya mahal sekali. Jadi di sana itu 3. Pertama, setiap mobil pribadi harus bayar lisensi. Itu miliaran. Wah, jebakan. Bukan jebakan. Itu dibuat pembatasan. Dan ada pembatasan umur 5-10 tahun kalau nggak di-reject. Itu pertama 1 ya. Yang kedua, ada ERP. Bayar lagi dia.
Yang ketiga, ada parkir mahal. Jadi kita bayangkan kalau mau berani Jakarta, tadi benar, IRP ini andilau terus ya antara dilema dan kegalauan bertahun-tahun. Tarif parkir. Nah ini parkir menarik. Jadi kalau 3 aja bisa diberlakukan, misalnya di kawasan inti kota ya, Tamrin, Sudirman. Berani nggak misalnya ada pembatasan dengan memakai lisensi jenis kendaraan tertentu? Itu menarik ya. Nah, satu hal lagi yang mungkin perlu dipertimbangkan, memang integrasi kita sudah lakukan antar moda, cuman integrasi tarifnya belum. Ini antar MRT, LRT, sama BRT itu agak berbeda, sama integrasi dari sisi jadwal. Jadi kalau misalnya naik MRT cepat, begitu turun ke BRT, agak lama nunggunya. Itu sedikit perbedaan, ada lag waktu, sehingga orang perlu kepastian kalau naik public transport. PR Pak Gub tuh, Pak Ciko. Yang jelas solusi yang kita tunggu jangan sampai cuma solusi tambal sulam. Kita tunggu nanti komitmen Pemprov yang baru. Terima kasih Pak Ciko, terima kasih Pak Yayat telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam. Sama-sama, terima kasih. Saudara, sebagian warga terdampak banjir di Denpasar, Bali kembali pulang ke rumah setelah sempat mengungsi. Kompas Malam segera kembali. Saudara, tim SAR gabungan mengevakuasi 1 jenazah diduga korban banjir bandang yang melanda Bali. Jenazah tengah diidentifikasi. 5 hari pasca banjir Bali, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah diduga korban banjir Bali. Korban ditemukan di Jalan Kertanegara, Denpasar pada Senin siang. Jenazah langsung dibawa ke Rumah Sakit Prof. Ngurah Denpasar untuk diidentifikasi. Luar biasa. Sementara itu, sebagian warga terdampak banjir di Denpasar, Bali mulai pulang ke rumah setelah sempat mengungsi di rumah kerabat. Warga juga membuat posko mandiri untuk dijadikan dapur umum. Bantuan mulai berdatangan setelah posko didirikan 2 hari. Untuk mengetahui kondisi terbaru tentang pencarian korban hilang akibat banjir bandang di Bali, kini sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nandang Astika di Denpasar, Bali. Nandang, 1 korban sudah ditemukan. Apakah masih ada beberapa korban lagi yang belum ditemukan? Ya, selamat malam Ilona dan saudara. Memang pada hari Senin tadi pagi 1 korban yang awalnya diduga sebagai korban yang hilang pada peristiwa banjir besar yang terjadi di Denpasar pada 10 September kemarin, dan setelah diidentifikasi oleh petugas dari DVI Polda Bali dipastikan bahwa korban yang ditemukan pagi tadi adalah korban yang bernama Amin Suwandi yang merupakan salah satu korban hilang atas peristiwa banjir pada 10 September kemarin. Dengan ditemukannya 1 korban ini masih ada 4 korban lagi yang masih dalam pencarian. Jadi 1 korban atas nama Made Suwitri yang dinyatakan hilang dari pada saat berada di Pasar Kumbosari Denpasar yang terseret alur atau arus Sungai Badung, dan kemudian ada 3 lagi yang terdiri 1 keluarga, bapak, ibu, dan 1 orang anak yang berada di Kabupaten Badung, tepatnya di perumahan Permata Residen di Mengwitani, Badung, di mana tim SAR gabungan berencana akan melakukan pencarian kembali pada esok hari di 2 titik yang berbeda, yang ada di Kabupaten Badung maupun yang ada di Kota Denpasar. Seperti itu, Ilona. Iya, jadi kalau misalnya dipertegas lagi, artinya fokus pencarian korban ada di mana saja? Untuk fokus pencarian korban, tim SAR gabungan akan melakukan di 2 lokasi yang berbeda, yakni di Kota Denpasar untuk mencari korban atas nama Made Suwitri ini di kawasan muara bendungan Tukat Badung atau Sungai Badung, yang serta diperluas ke arah kawasan hutan mangrove yang ada di ujung atau di muara Sungai Badung tersebut. Sementara untuk korban yang berasal dari Kabupaten Badung atau dari Mengwitani Badung ini dilakukan di area pencariannya
di kawasan aliran sungai yang berada di seputaran lokasi yang mengarah ke Munggu dan Pantai Bravo, seperti itu, Ilona. Baik, terima kasih Nandang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda. Saudara, angkatan bersenjata Rusia dan Belarus pamerkan Z tempur hingga sistem rudal dalam latihan gabungan strategis. Kompas Malam segera kembali. Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan angkatan bersenjata Rusia dan Belarus melaksanakan latihan gabungan strategis, mulai dari jet tempur hingga sistem rudal dipamerkan dalam latihan gabungan. Jet Baltic, sistem pengebom jet SOA gerak DP-62 Damba beraksi, didukung helikopter tempur KA-52M yang melepaskan tembakan secara intensif ke arah target musuh simulasi. Di lapangan latihan Borisov, Belarus, kru mortir 120 mm menghancurkan simulasi posisi musuh. Prajurit Rusia dan Belarus juga menguji sistem rudal anti pesawat IGLA untuk menyerang lebih dari 40 target simulasi kendaraan udara tak berawak. Israel terus menggempur Gaza. Total korban tewas meningkat hampir 65.000 orang. Korban sipil di Gaza terus berjatuhan sejak konflik Israel dengan Hamas meletus pada 7 Oktober 2024 lalu. Otoritas kesehatan setempat mencatat 2.400 orang tewas dan 18.000 terluka saat antre bantuan. Kelaparan sebagai dampak perang juga mengakibatkan 2 tewas akibat malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya Israel juga menyerang gedung pemukiman Al-Faktar di sebelah barat kota Gaza. Warga diminta mengevakuasi diri dari gedung 10 menit sebelum serangan udara menghantam. Usai serangan tersebut, warga bergegas ke lokasi untuk menyelamatkan sisa-sisa barang mereka di tengah kerusakan. Gelombang tinggi hantam perahu nelayan di perairan Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang tewas. Kami segera kembali. Gelombang tinggi hantam perahu nelayan di perairan Kota Padang, Sumatera Barat. 1 orang tewas. Jenazah nelayan ditemukan pada jarak 9,2 km dari titik awal dinyatakan hilang. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang. Tim SAR masih mencari 1 korban hilang, sementara 1 korban selamat telah dievakuasi. Atas nama Pak Dian, umur 54 tahun, kita temukan dalam kondisi MD. Jarak ditemukan Pak Dian ini dari posko kita sekitar lebih kurang 5 nautical mile. Ini berarti ada pencarian 1 orang lagi? Untuk pencarian hari ini masih tetap kita lanjutkan. Pelaku penganiayaan yang menewaskan Syedar Rahman, seorang anggota TNI di Wonosobo, Jawa Tengah, berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap di tempat persembunyiannya di daerah Kepil, Wonosobo, Senin siang. Pelaku dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diperiksa demi mengungkap motif penganiayaan yang menewaskan Syedar Rahman Setiawan saat tengah melerai keributan di sebuah kafe. Alhamdulillah hari ini ya pelaku penganiayaan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah Wonosobo sudah berhasil diamankan dan ditangkap. Untuk motif masih kita dalami ya, karena pelaku baru tertangkap. Nanti sambil jalan baru kita
mengetahui apa sebenarnya motif yang terjadi. Penganiayaan bermula saat terjadi keributan di sebuah kafe di Wonosobo. Korban yang disebut bermaksud melerai pertikaian justru dianiaya pelaku dengan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Malam, dan saudara jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Masih Tarigan. Terima kasih. Sampai jumpa.